Sarah, kau sudah dengar cerita nenekmu toh? Kalau coto keluarga kita itu bukan hanya sekedar makanan, tapi sudah menjadi filosofi hidup keluarga kita. Maksud apa? Saya ada yang sangka. Aji mantap. Ada perlu apa, Ki? Kemarin itu saya makan coto di Dan menurut seorang penulis Prancis pada abad ke-16 itu sudah menulis, dia nggak sebut coto tapi dia sebut kuah dan daging, itu mungkin maksudnya coto ya. Setan itu ada di detail. Jadi waktu penjual daging menjual daging itu sebenarnya daging untuk konro dan coto itu beda. Kalau konro lebih ke iga, ada tulangnya. Kalau coto jeroannya banyak, jadi mesti di close up itu daging-dagingnya. Itu aja sih secara umum. Filmnya bagus, komedi keluarga yang humor dan cerita kesejarahannya, kemudian karakter. Salah satu yang menonjol dari film ini soal Makassar, itu kotanya melting pot. Ada orang Cina, Manado, ada orang Timur, Ambon, itu bagus sekali buat ke Indonesiaan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Pren. Kalau kita lihat dari sisi bagaimana penceritaan, gimana Kak? Kak Aril? Kak Arif? Dari sisi penceritaan, alhamdulillah, terima kasih. Kita harus mengenal penulisnya ya. Karena tentu saja film yang baik itu kan harus kembali bagaimana cerita ini ditulis, kemudian konflik dan lain sebagainya. Kalau saya dengar dari Pak Muharram ada cerita lucu nih. Bagaimana sang penulis ini baru mengenal dua hidangan ini. Kita berikan tepuk tangan dong dengan kakak penulis ya. Silakan dikenalkan namanya Kak, silakan. Oh, sudah. Ya, saya Ferdi, tadi penulis skenario Coto vs Konro. Jadi ceritanya itu Pak Aco punya cerita. Jadi gimana ada dua resto saling berseberangan dan bersaing. Jadi dasarnya itu. Nah, tugas saya kan mengisi detail. Jadi kalau saya fokusnya tetap ya seperti Pak Aco bilang tadi, fokusnya ke keluarga. Jadi makanan itu hanya hidangan seperti saksi bisu. Dari semua konflik yang ada kan tadi makanan di mana-mana. Cuman yang justru yang orang terpancing ikut emosi ketika ada adegan bapak dengan anaknya, dengan bapak dengan ibunya, dengan juga ada sesama pegawai, itu kan lebih saya tadi juga duduk di tengah, banyak penonton yang saling berteori, jadi seru juga ya dengar teori-teori tadi. Ada yang ya karena terbawa emosi, karena terbawa penasaran berikutnya apa. Jadi saya tadi senang, kebetulan saya sama tim penulis saya juga namanya Teddy, juga kita nonton berdua dan ya kita senang lah, kita berdua duduk di tengah kan ada maksudnya. Jadi penonton tuh akan ngomong apa, ternyata saling menerka, itu seru juga. Kita yang penonton, kita penulis juga tahu kan, cuman penonton belum tahu, jadi seru. Jadi inti dari cerita ini adalah bahwa memang keluarga itu tidak bisa dipisahkan walaupun beda visi. Seperti bapaknya maunya anaknya nerusin restonya, sementara anaknya mau jadi pengacara kan. Tapi pada akhirnya mereka berdua berkompromi kan setelah ibunya meninggal. Jadi mudah-mudahan pesannya adalah sampai ke penonton adalah bahwa keluarga itu nomor satu. Semua pekerjaan bisnis apapun yang kita lakukan adalah tanpa keluarga kita tidak ada arti. Jadi mudah-mudahan film ini bisa relate. Mungkin ada beberapa keluarga yang sedang berbeda pendapat. Mudah-mudahan setelah menonton film ini bahwa perbedaan itu wajar. Hanya yang paling penting adalah endingnya. Selama endingnya baik, menurut saya proses sebelumnya adalah sebuah kewajaran. Jadi bagaimana bapaknya marah, ibunya yang berusaha sabar, itu kan ya sebenarnya itu terinspirasi dari ya keluarga saya dan keluarga, ada beberapa sepupu juga. Jadi banyak cerita yang bapak sama anak tuh beda visi kan. Jadi anak cita-cita yang mau jadi apa, bapaknya mau jadi apa, tapi pada akhirnya memang keluarga juga yang menyatukan semua. Coto buatan Anda itu betul-betul enak. Saya mau beli warungnya.
pergi kau beli Kondro itu di depan. Ih, kita ini saingannya. Nggak mungkin nak kasih beli Kondrona. Al, gimana? Rasa ingin tambah mulu. Dan Jimato bagus aktingnya, sukses sama filmnya ya. Amin. Kalau dari sisi penceritaan dan lain sebagainya Kak, film ini Sangat-sangat bagus. Buat maukah keluarga. Kakak menyampaikan ke yang lain? Iya, Wah, harus nonton film ini ya. harus nonton semuanya. Apalagi orang-orang Makassar harus pada nonton semua film-film kayak seperti ini. Itu Sesuai rencanamu? Tidak bisa, Papi. Rencana kosong. Tapi kita tuh tidak boleh kisah jahat itu sama Jimato sama Sarah kok dong. Apa ini Haji? Terima kasih, aduh Mas Arul udah mengundang saya untuk press conference dalam premier menonton film Soto versus Kondro, dimana ini ceritanya bagus banget karena mengangkat budaya ya Mas Arul ya. Memang film-film yang mengangkat budaya ini perlu kita perbanyak gitu ya, nggak cuma nanti dari Makassar aja tapi mungkin dari Papua, dari Betawi ya kan, dari kalau bisa dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini kita bisa angkat budayanya supaya nggak punah ya kan, nggak punah. Dan di sini kerasa banget ya, kita sampai kayak dikasih bawang, bener ya, ya nangis gitu kan, karena ini chemistry kasih sayang sesama keluarga gitu ya, akhirnya menyatukan dua keluarga yang saling berkonflik seperti nuansa Romeo and Juliet mungkin. Cuma bener nggak, setuju nggak kalau yang saya lihat tadi, saya tuh kurang puas sama Rustam, bener nggak? Ya harusnya Rustam itu ada di hukum ya kan? Ya itu kurang tuh punishmentnya. Kalau bisa nanti to be continued, si Rustamnya diapain gitu? Setuju nggak? Ya. Apa ini Haji? Ide. Makasih Haji. Sebenarnya makanya kita ingin bikin yang berbeda. Kalau orang kira film ini tentang koki, tentang masak-memasak, ternyata beda. Bukan itu yang kita pada sebenarnya, tentang konflik pengusaha dan juga tentang kisah keluarga. Jadi tadi Kak Arul bilang apa? Iya, paling tidak bisa membangun sisi entrepreneurship ya, dengan adanya kompetisi gitu ya. Memang itu yang kita bangun. Bagaimana penonton bisa, betul yang dibilang tadi gregetan sama Rustam, itu sudah kita juga lakukan kemarin, kan ada special screening di Cibubur Plaza. Itu sebagian juga ibu-ibu marah sama Rustam. Saya paling jengkel sama Rustam tuh katanya. Dibilang begitu. Cuman memang sengaja kita bikin agak menggantung gitu. Memang sebenarnya ada keinginan sebenarnya untuk bisa melanjutkan ini. Kalau insya Allah nanti misalnya sukses laku filmnya. Rustam. Ya, yang pemeran Rustam ini sebenarnya sayang sekali beliau tidak bisa hadir. Beliau adalah pengacara Kakak Peter L itu, yang orang dari sini Ambon, Papua. Sarah, kau sudah dengar cerita nenekmu toh? Kalau coto keluarga kita itu bukan hanya sekedar makanan, tapi sudah menjadi filosofi hidup keluarga kita. Maksud apa? Saya ada yang sangka. Aji Matok. Ada perlu apa, Ki? Kemarin itu saya makan coto di pembelajaran kepada kita semua, khususnya keluarga. Sebenarnya film ini saya dengan sutradara dengan penulis itu kami ke restoran di Kelapa Gading. Jadi saya belikan kondro, saya belikan coto. Jadi dia cicipin kondro, dicicipin juga coto sambil nulis. Itu kisahnya, itu benar kisahnya. Penulisnya ini kami bertiga itu di Karibosi, Kondro Karibosi, Kelapa Gading. Itu intinya itu. Jadi secara khusus saya ucapkan terima kasih Kang Perdi, yang notabene Kang Perdi ini bukan dari timur tapi
bisa meramu dengan kita merasakan kesedihan ini. Luar biasa. Terima kasih Kang Gar. Coto buatan Anda itu betul-betul enak. Saya mau beli warungnya. Pergi kau beli kondro itu di depan. Kita ini saingannya. Nggak mungkin nak kasih beli Konro nah. Tal, gimana? Jadi tentang makanan yang di dalamnya ada konflik dua keluarga ya. Gini saya menyarankan mungkin ada sequelnya mungkin masuk Coto Tegal versus Soto Tegal, nanti ada Soto Tegal, jadi nanti konfliknya itu. Ini di Tegal kalau teman-teman mampir ke Tegal, di situ di Pasar Senggol ada soto yang paling enak. Soto Tegal itu di situ juga ada soto, jadi hampir mirip. Cuma kalau di Tegal soto Tegalnya pakai tauco, jadi khas sekali. Jadi kita mesti harus menikmati makanan khas daerah. Saya tunggu sequelnya untuk film ini. Makasih. Sesuai rencanamu? Tidak bisa, Papi. Hah? Rencana kosong. Tapi kita tuh tidak boleh sejahat itu sama Haji Mato sama Sarah kok dong. Apa ini Haji? Kayak talent apa? Ya, talent agency itu coach acting di Makassar itu. Jadi hampir semua pemain-pemain sampai figuran itu menggunakan dari hasil talent yang dilatih oleh beliau. Jadi beliau ini anak teater juga di Makassar. Jadi kita sangat terbantu sekali. Terus terang memang saya juga jujur saja, maksudnya saya jujur di depan semuanya bahwa saya memang cukup kagum dengan dua orang tua ini. Biasanya kita lihat kan peran utama itu kan anak-anak muda. Tapi di sini orang tua yang jadi peran utama, anak mudanya sebenarnya tuh hanya jadi, kalau saya bilang peran pendukung ya, tidak terlalu supporting aja. Tapi mereka lah yang menggerakkan cerita ini. Saya sepanjang saya nonton pertama kali kemarin waktu preview, dalam hati saya bilang seandainya bukan mereka berdua yang main ini kayak apa filmnya. Itu dalam pikiran saya. Karena mereka begitu memainkannya dengan baik di ending saja, hanya ngobrol padahal itu kan di ending, tapi penonton bisa memahami semuanya apa yang karena apa? Karena acting yang berhasil mereka bawakan dengan sangat natural. Apa ini Haji? Ide. Makasih Haji. Sampai hari ini setiap ketemu teman, baik yang baru kenal maupun yang sudah lama, nama saya sudah berubah jadi Haji Mato. Tidak ada yang tahu nama asli. Nama asli saya justru tenggelam tuh. Nah, jadi makanya tadi alhamdulillah Lutfi Sato menjadi Haji Mato, jadi tetap masih ada OO-nya juga tuh Haji Mato. Nah rasanya seperti yang ditanyakan oleh orang tua kita tadi, saya pun menganggap suatu hal yang sangat luar biasa setelah menyaksikan film ini. Insya Allah mudah-mudahan banyak talent-talent kita yang lain juga, khususnya dari kota Makassar yang lewat dari bimbingan coach acting saya. Jadi memang background saya adalah ada sedikit coach acting, banyak melatih talent-talent, bahkan rata-rata film-film di Makassar itu semua menggunakan hasil talent-talent kami. Setiap ada yang datang buat film di Makassar pasti berhubungan dengan kami untuk mencari talent sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Sarah, kau sudah dengar cerita nenekmu toh? Kalau coto keluarga kita itu bukan hanya sekedar makanan, tapi sudah menjadi filosofi hidup keluarga kita. Maksud apa? Saya ada yang sangka. Haji Mato, ada perlu apa Ki? Kemarin itu saya makan coto di Tapi selalu Sulawesi Utara, Gorontalo. Ya, bagus banget Kak, terus terang filmnya dan ceritanya. Cuman saya mengkritisi
ini aja sih tadi saya nonton. Untuk yang saya lihat dari terlepas dari bagusnya karakter masing-masing pemain dan juga alur ceritanya, yang saya lihat tadi hanya kritisannya itu satu sih, kenapa jauh lebih dominan persaingan Kak, persaingan antar warung kalau saya lihat itu. Tidak ada tidak ada background kalau saya lihat tuh tidak ada background sejarah untuk soto ataupun konro yang lebih dalam Kak. Itu aja sih. Ya, mungkin di awal mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu gitu, karena kan ini kan film ini kan harapannya tidak hanya orang di Sulawesi Selatan yang menonton ya Kak ya gitu. Ya. Terima kasih. Silakan Kak Cok. Makasih Itu Kak yang tadi saya bilang, karena memang ada pemotongan banyak, 1 jam ya, hampir 1 jam berarti dibuangnya. Ada pengenalan coto sebenarnya di awal. Jadi disebutkan bahwa coto itu dari tauco ya, sebenarnya asalnya ada tauco, jadi makanya co. Tapi dialog itu dibabat memang karena memang dia durasi ya dipikir. Jadi memang ada beberapa pengenalan yang mudah-mudahan nanti kalau misalnya dikembalikan lagi adegannya ada lebih lengkap. Dan juga adegan makanannya sebenarnya lebih lengkap kalau yang di 1 jam itu yang dibuang itu. Soto buatan Anda itu betul-betul enak. Saya mau beli warung ini. Pergi kau beli kondro itu di depan. Kita ini saingannya. Nggak mungkin nak kasih beli ke Konro nah. Al, gimana? Bahasa maupun tadi ada yang penyebutan bahasa tulisannya itu kalau kalau di Jawa kuno Lontara. Ya lontara. Itu aku beneran nggak tahu apakah itu emang tulisannya asli kayak begitu. Terus apakah sebelum membuat film ini sendiri adakah penyelidikan lebih baik daripada kita pakai resep biasa, kita gali pakai tulisan begini aja supaya menarik kah atau gimana gitu. Itu aja sih yang aku menariknya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang itu ditulis oleh Haji Mato. Itu yang nulis siapa? Lontara itu? Salah satu budayawan di Makassar. Ya, Idris Bapak Om yang jadi bapak saya ceritanya dalam film. Jadi bapaknya di flashback itu. Yang flashback yang jadi bapak saya. Dia seniman lokal di sana. Beneran tulisan itu ya. Jadi memang asli itu yang ditulis itu betul ya, itu memang resep-resep asli betul. Dan memang dalam ceritanya kenapa harus pakai lontara? Karena itu ceritanya kan sudah turun-temurun resep itu. Jadi bukan dari yang bapaknya Haji Mato juga, masih ada lagi di atasnya. Masih ada lagi. Mau nanya cuman tambahan tulisan lontara itu sendiri itu sebenarnya apakah sampai sekarang masih dipakai, misalnya ya cuman buat ini aja secret bahasa tulisan? Masih Pak, bahkan di beberapa sekolah kita diajarkan tentang penulis dan mempelajari tentang bahasa lontara itu. Sesuai rencanamu? Tidak bisa, Papi. Hah? Rencana kosong. Tapi kita tuh tidak boleh kisah jahat itu sama Haji Mato sama Sarah kok dong. Apa ini Haji? Kita sudah sentuh perfilman insya Allah. Itu salah satu sarana untuk bagaimana kita bisa punya elektabilitas yang naik ke atas. Saya tidak bisa bicara banyak, kita nonton dulu filmnya. Dan saya sangat berharap ada tanggapan terhadap bagaimana perannya Haji Mato dalam film ini. Tapi satu pertanyaan, jangan lupa tisu dan sapu tangan disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apapun yang menjadi pesan dari film ini, kita harus tahu bahwa perfilman itu menjadi sebuah legacy buat anak cucu kita. Terima kasih untuk para investor, terima kasih untuk semua yang mendukung film ini. Selamat menonton dan mari kita nikmati Coto versus Kondro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Apa ini Haji? Ide. Makasih Haji. Sekali lagi saya akan teriak Coto versus Kondro.
Jawabannya adalah tayang 6 Februari. Dan akhiri dengan mari kita nonton, oke? 1, 2, 3, Coto versus Kondro. Mari kita nonton. Tepuk tangan dong. Kita nonton Coto versus Kondro 6 Februari. Ewa ko! Mari kita. Kerennya di mana? Konfliknya, premisnya. Konfliknya Ada Pak Rustam, ada Mato, ya. sehat karena mengangkat kuliner dari Makassar. Kewako. Ada suara apa dari kita? Apa ya? Kita mau bilang apa? Ceritanya tuh natural ya. Pokoknya keren. Pokoknya bagus. Pokoknya keren. Buat kita sebagai orang Sulawesi Selatan bangga bahwa kita yang di Tanah Rantau ini masih bisa menikmati langsung film yang dibuat oleh. Itu yang tersirat dari film ini ya. Itu. Tadi habis Oke. mana HPku? Terima kasih banyak. Pencinta Kondro dan Coto, Coto ya. menonton Lanjut film menonton ya. Coto vs Kondro 6 Februari 2025. Sarah, kau sudah dengar cerita nenekmu toh? Kalau Coto keluarga kita itu bukan hanya sekedar makanan, tapi sudah menjadi filosofi hidup keluarga kita. Maksud apa? Saya ada yang sangka. Aji Matok, ada perlu apa Ki? Kemarin itu saya makan coto di